Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu? Otman Paris. Aduh. Yang ngomentarin Ahok. Perasaan Ahok nggak pernah ada nyenggol-nyenggol dia. Dia ngomentarin semua aja. Kali ini saya dukung Ahok lah. Iya, walaupun katanya dulu dia waktu jadi komut, kenapa nggak dari dulu melakukan aksi segala macam. Udahlah Pak, sama-sama tahu kita ini di Indonesia ini yang jujur itu terbuang, banyak yang nyerang, banyak yang nggak suka yang jujur nih. Indonesia ini orang baik aja dipaksa menjadi orang jahat Pak. Aduh. Terusin lah untuk Pak Ahok, jangan takut Pak. Masyarakat bersama Anda Pak, jangan dengerin orang itu Pak. Semangat Pak. Halo Bang Hotman, saya rasa Anda salah satu pengacara yang namanya udah sangat terkenal banget ya, kaliber internasional ya kan. Saya lihat video Anda tadi pagi, ngoceh-ngoceh, woi Ahok berisik loh, apalah seperti itu ya. Kamu itu kan komut, kamu seharusnya bisa kayak begini. Bang Hotman, kayak nggak tahu aja Bang. Ente tinggal di mana? Kayak nggak tahu aja negara kita kayak mana. Ya kan Bang? Anda menyamakan komut Bang, kalau di perusahaan yang lain ya, perusahaan swasta atau apapun itu, mungkin bisa Bang kayak begitu. Tapi kalau di negara kita, apalagi itu perusahaan negara Bang, ya kan, BUMN Bang, nggak bisa kayak begitu bos. Nah, nggak usah, sesimpel aja deh Bang ngejelasinnya ya. Urusan petrol dari zaman kapan sih? Dari zaman kapan kayak begitu? Zaman Tommy Soeharto sama Bambang. Jual minyak mentah kita ke luar negeri, mereka yang dapat komisi. Terus nanti diolah di luar negeri, dibeli lagi sama Indonesia, mereka lagi yang dapat komisi. Rakyat cuma kebagian apa ya? Kebagian ngantri bensin doang, kebagian ngantri minyak tanah doang. Bang, jelasin sama publik yang bener Bang, jangan kayak gitu. Udah sekelas ente loh, masih aja bohongin orang. Bisa BTP bergerak kayak gitu? Nggak bisa juga. Kalau bosnya nggak, ini yang ada dia yang dipecat sama bosnya, kan gitu. Bos yang paling tinggi kan tahu itu. Mau siapapun itu presidennya, mohon maaf ya, setelah Soeharto berganti presiden bergulir-gulir, ada 2 orang loh yang menjabat selama 10 tahun. Ada SBY, jenderal. Apakah dia bisa benahin Pertamina? Enggak. Anaknya main enggak? Lu cari tahu deh tuh. Jokowi 10 tahun menjabat. Katanya gak gentar sama koruptor, bla bla bla, pengen beresin ini itu. Dulu gue percaya sama dia karena alasan itu juga salah satunya. Pada kenyataannya, bisa nggak diberesin? Nggak bisa juga. Nggak bisa bos, mau siapapun itu presidennya. Nggak usah ngajarin mohon maaf ya. Nih, pembodohan publik, gue bingung nih. Apa yang sedang lo lakukan? Kok sekelas lo jadi kayak buzzer sih bang? Gue ngerti lah, keluarga penguasa ya salah satu klien besar lo. Tapi ya nggak gitu juga bang, nggak usah juga lo ikutan jadi buzzer. Jelasin sama masyarakat yang bener. Kalau komut di perusahaan swasta, di perusahaan lain bisa kayak begitu. Kalau di perusahaan negara mana bisa kayak begitu? Lu bersuara kenceng-kenceng, lu yang dihabisin. Soal PPK nih bang, ini hal kecil ya. Zaman digital kayak sekarang, kenapa masih ada sistem BPK, periksa keuangan kedubes di luar negeri, itu datangin negaranya? Gue pengen tanya. Tapi di saat masyarakatnya mengantri subsidi, ya kan, untuk dapetin solar subsidi, apapun itu, mereka disuruh melek teknologi, dipaksa melek teknologi, ya kan, pakai barcode apa segala macam. Tapi petinggi-petingginya di atas, Badan Pemeriksa Keuangan, meriksa keuangan setiap KBRI maupun KJRI, kenapa harus datang stafnya ke luar negeri? Gue tanya loh. Kita hitung yang gampang aja bang. Indonesia punya 94 KBRI, ini kalau nggak salah ya. Kalau misalnya ada kurang atau tambah, dibenerin deh. Indonesia kalau nggak salah punya 94 KBRI, punya 30 KJRI di seluruh dunia. Kalau setiap pemeriksaan keuangan per tahunnya, 3 orang staf atau 5 orang staf, atau mungkin lebih, gue nggak tahu juga ya kan, datang berkunjung ke sebuah negara. Ke Amerika nih, kucuk-kucuk datang. Enak ya, ada 94 negara. Berarti dari sekian banyak staf di BPK, siapa tuh yang dapat jatah? Maaf ya, gue bilangnya jalan-jalan bang. Kerjanya mereka paling berapa jam? Taruh deh sehari 2 hari. Di luar negerinya 5 hari kerja. Selebihnya halan-halan. Apa? Siapa yang bisa rubah sistem itu sampai sekarang? Ada yang bisa rubah sistem itu sampai sekarang? Nggak ada. Jadi bang, kalau ngomong jangan seenteng-entengnya doang, sambil melek, lihat kenyataannya kayak gimana. Bisa nggak BTP ngotak-ngatik dirut di Pertamina? Ya nggak bisa lah. Ini tentang Ahok ya.
Basuki Cahayapurnama yang pernah menjadi komisaris utama di Pertamina pada tahun 2019 sampai 2024. Jadi pada saat korupsi di Patra Niaga itu, korupsi selama 5 tahun, total 1.000 triliun, itu terjadi persis pada saat Ahok jadi komisaris utama. Ya. Jadi dengan melihat karakter Ahok yang begitu menggebu-gebu, emosional, kepo dan sebagainya, sangat tidak masuk akal kalau dia bilang dia tidak tahu kasus ini. Ya. Secara umum dia pasti tahu. Ya. Pertamina itu ya sarang penyamun, rakyat aja tahu kok, masa dia nggak tahu. Trik-triknya ya pasti secara umum ya markup, ya, itu kan trik-trik umum itu, ya. Markup dan sebagainya. Gitu. Jadi dia pasti tahu. Ya. Pertanyaannya, kenapa 5 tahun dia diem, senyap, mingkem, ya? Padahal dia tahu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ya. Sudah pasti dia mengkalkulasi, ya, mengkalkulasi bahwa kalau dia teriak pada saat itu, dia kalah. Hitung-hitungan dia seperti itu. Ya. Yang pertama dia kalah. Yang kedua, dia itu pada saat itu dia itu dekat dengan Presiden Jokowi. Ya. Dan yang ngangkat dia siapa sih? Ya pasti Jokowi yang angkat dia. Jadi nggak mungkin dia teriak gitu. Kalau dia teriak itu kan artinya dia nggak terima kasih ya pada Jokowi gitu. Jadi makanya dia diem. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa diperluas. Apakah dia hanya diam atau jangan-jangan dia juga menikmati, mendapat kenikmatan, ya, mendapat apa istilahnya? Ya dapat sesuatu lah dari aksi ini yang 5 tahun ini. Makanya dia diam. Pakai analogi sederhana aja lah ya, biar mudah memahaminya. Jokowi itu ngangkat Ahok, ngerekrut Ahok sebagai petugas kebersihan dan pengawas di satu ruangan kantor, begitu loh. Tugasnya ya untuk bersih-bersih sama untuk ngawasi barang-barang yang ada di kantor itu, begitu kan. Nah, di suatu saat di kantor itu ada satu benda yang mana benda itu berat banget, yang Ahok tuh tidak bisa bersihkan, tidak bisa angkat sendiri, begitu loh ya. Nah, kemudian Ahok ini keluar sebagai petugas kebersihan, sebagai petugas pengawas di kantor itu, begitu loh. Nah, ketika di luar, ketika dia sudah keluar, baru dia ngomong, di kantor itu ada benda berat banget, nggak bisa gue angkat, gitu loh. Nah, tapi dia teriak-teriaknya itu setelah keluar dari sebagai petugas kebersihan, begitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan dari masyarakat, ya kan, kenapa dulu waktu dia menjadi petugas kebersihan nggak ngomong gitu loh ke media bahwasanya ada benda berat banget nggak bisa gue angkat. Memang itu bukan kewenangan dia untuk mindahin barang itu, begitu loh. Itu kewenangannya misalkan damkar atau siapa begitu. Tapi minimal ngomong. Di 4 tahun lalu itu ngomong, begitu loh. Bayangkan aja per tahunnya ini nih, mega korupsi Pertamina ini 193 triliun. Oke, itu dia video. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.